Terasa sangat singkat, padahal saya telah membela berusaha selama 10 tahun. Sejak 1 November 2009 hingga 31 Januari 2020. Memang begitulah hakikat dunia bahwa hidup sebenarnya hanyalah singgah sebelum meneruskan perjalanan selanjutnya. Bagaikan mimpi, karena sebenarnya saya memang tidak pernah bermimpi akan menjadi seorang profesor, apalagi bidang bahasa dan sastra Indonesia. Untuk kenyataan semua itu tidak ada jalan lain selain mensyukurinya sebagai anugerah yang maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, melalui tangan yang maha kuasa itu, saya tidak bisa melupakan 4 orang profesor yang telah mengantarkan saya menjadi guru besar. Antara lain almarhum Profesor Dr. Agus Jamil Bakar, Rektor IPADAN 1982-91, yang menyarankan saya agar melanjutkan studi ketika sarjana S1 dari ijazah sarjana muda pendidikan teknik ke jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena saya dikenal beliau selaku penulis surat kabar, meskipun bekerja sebagai teknisi di FPIK. Bahkan beliau sering minta saya untuk meringkas dan mengedit pidato yang ditulis oleh stafnya untuk dibacakan pada acara di Sentalis. Selanjutnya, Profesor Dr. Musa Esten dalam rapat staf pengajar jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia meminta saya untuk menerima saya sebagai dosen setelah saya lulus S1 pendidikan bahasa sastra Indonesia 94. Sebagian dosen dalam rapat itu mengajukan agar saudara Haris harus mengajukan surat lamaran dulu, baru kita rapatkan untuk meminta pendapat dengan dosen. Profesor Musa pun berkata, kalau dia tidak melamar, justru kita yang melamar dia, karena jurusan mengajukannya, karena dia adalah praktisi sekaligus akademisi. Setelah rapat itu, saya dapat bocoran dari dosen muda, yang akhirnya ketua jurusan minta saya menyiapkan kertas usulan dari dosen. Sayang sekali waktu itu ada semacam konvensi bahwa lulus UKIP tidak boleh mengajar di perguruan tinggi, meski tidak ada edaran tertulis. Maka usulan saya tertahan di dikti hampir 1 tahun. Maka almarhum Profesor Dr. Muhammad Ansar yang menjadi rektor waktu itu membujuk saya. Beliau berjanji akan melobi DPDikti bahwa saya memang membutuhkan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena saya seorang penulis surat kabar ibu kota dan daerah berpengalaman yang membutuhkan untuk mata kuliah jurnalistik. Itu Prof. Ansar membawa bukti berupa fotokopi karya tulis saya dan buku-buku kumpulan cerpen saya yang terikat oleh Kompas. Akhirnya saya menerima SK Misbah menjadi dosen IKIP Padang 1 Februari 1995 dengan pangkat 3A dalam usia 45 tahun. Setelah saya menyelesaikan S2, saya dipanggil almarhum Profesor Amir Hakim Usman selaku Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Pasca Sarjana. Kamu harus melanjutkan S3 di UNJ. Saya terkejut. Tidak pernah terpikirkan lagi untuk melanjutkan studi kita usia lewat 50 tahun. Sementara jika pun jadi saya memerlukan beasiswa, tidak mungkin membiayai secara pribadi dengan tanggungan 3 orang anak menjadi mahasiswa di Unpad dan UNAM. Jaminan saya akan menerima, kemudian saya mendapat jaminan saya akan menerima beasiswa di 6 semester. Maka saya pun bersungguh agar harus selesai tepat waktu sambil terus menulis di jurnal, menulis di website untuk Kompas, suara pembaruan, menulis tetap di dalam Anida, salah seorang pengajar khusus menulis kreatif Anida Jakarta,
menulis buku untuk mengejar pangkat jabatan fungsional sebagai dosen. Kalau tidak, peraturan waktu itu ketika usia 55 pangkat yang belum 4A itu harus pensiun. Alhamdulillah saya selesai tepat waktu September 2003 hingga lulus September 2006. Saya adalah mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa tertua di antara 18 anggota serta lulus tepat tercepat di kelasnya dengan yusuf sangat memuaskan. Perlu waktu 3 tahun setelah lulus S3 untuk menjadi profesor dengan SK 1 November 2009. Dalam SK tersebut tercantum sebagai guru besar dalam bidang pendidikan sastra Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, ada satu obsesi ketika kembali mengajar mata kuliah andalan saya, menulis kreatif dengan lebih baik dan dapat mencapai outcome yang berbeda. Seorang profesor mestilah menghasilkan lulusan yang bermutu, khususnya dalam bidang kepakaran yang diampuni. Meski begitu, ada ahli yang berpendapat, kalau tidak salah saya Paul Daniel, seorang direktur creative writing program di Harvard University, mengatakan ibarat demam, keterampilan menulis tidak bisa diajarkan melainkan ditularkan. Ibarat demam, maka guru yang demam menulis sejarahnya membuat muridnya juga tertular demam menulis. Demikianlah halnya sebagai seorang dosen menulis kreatif. Selama bertahun-tahun saya berusaha menularkan demam menulis kolom di surat kabar di lokal anak. Sampai sekarang saya belum sempat melakukan penelitian apakah ada yang tertular. Kalaupun ada, saya sekali sangat sedikit. Itu pun karena iming-iming nilai A jika opininya dibuat surat kabar. Ada 3 jenis tulisan kreatif yang saya belajarkan kepada mahasiswa tulisan bahasa dan sastra Indonesia daerah. Itu 1 semester dengan bobot 3 SKS. Pertama, menulis laporan, yaitu tulisan yang berupa fakta seperti berita, reportase, dan feature. 2, menulis opini, yaitu tulisan berbentuk esai yang berisi pendapat penulis tentang fakta yang dekati referensi dan diberikan sekali untuk penulisnya. Dan ketiga, menulis fiksi seperti cerita pendek, novel, atau puisi. Mata kuliah menulis kreatif merupakan lanjutan dari mata kuliah keterampilan menulis sekaligus sebagai mata kuliah prasyarat. Pada mata kuliah keterampilan menulis, mahasiswa belajarkan bagaimana menata kalimat yang baik dalam menyusun paragraf yang dibacakan dalam sebuah wacana dengan pilihan diksi yang tepat. Mahasiswa juga harus belajar bagaimana mengaitkan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya sehingga sebuah wacana yang ditulis menjadi kompak dan enak dibaca. Selanjutnya sebuah tulisan dikatakan final apabila telah melalui proses penyuntingan, yaitu proses meluruskan segala kesalahan termasuk kesalahan ejaan dan tanda baca. Mata kuliah menulis kreatif lebih ditekankan kepada kreativitas dalam hal coba beride sebuah tulisan, coba dalam cara pengungkapan bahasa agar lebih berdaya, yang bertujuan untuk membuat pembaca merasa perlu meneruskan bacaannya. Jika sebuah artikel yang dipublikasikan media dilewatkan saja atau tidak dilanjutkan oleh pembaca setelah membaca paragraf pertama, berarti artikel itu gagal. Karena kalau tulis kreatif harus menawan pembaca karena tertarik pada sesuatu yang baru, baik dari segi ide maupun dari segi pengalaman bahasa. Jika pembaca merasa enggan menghentikan bacaannya sebelum artikel itu ditamatkan, maka itulah karya tulis kreatif. Menulis opini di media massa menurut Buya Safi Ma'arif berarti memelihara kritisisme sebagai intelektual Yunani yang terkenal demokratis dan baik.
Hal itu dituliskan dalam sebuah buku pengantar esai yang tulis seorang pengarang Minang. Saya memang terobsesi atas lahirnya penulis-penulis kreatif yang kritis dari universitas ini, karena sangat bersetuju dengan moto filosofis menangkal orang yang diadopsi BMNP, yaitu alat tambah jadi guru. Dalam konteks yang sama, saya meyakini bahwa memerdayakan bahasa adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang terlatih dan berpikir dan berlogika dalam mengekspresikan gagasan. Oleh sebab itu, keterampilan berbahasa antara dalam fungsi sebagai alat, terutama dalam fungsi sebagai alat komunikasi, merupakan modal untuk membangun peradaban. Hal itu diungkap di dalam budaya dalam esainya Pendidikan Manusia Merdeka, Kompas edisi 1992. Jauh-jauh sebelumnya Mang Wijaya telah menulis tentang pendidikan Manusia Merdeka. Baru sekarang muncul lagi istilah itu oleh Menteri kita Nadiem Makarim. Lebih jauh Mang Wijaya bercerita tentang kecemerlangan pidato pembelaan Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir di Dewan Keamanan PBB 14 Agustus 1947 untuk menjebol blokade politik dan militer Belanda. Pidato yang ditulisnya sendiri dalam bahasa Inggris yang bagus, diketik sendiri, diedit sendiri, dan dibacakan sendiri, membuat dunia tercengang dan mengakui kehadiran sebuah negara bernama Indonesia. Pidato itu terkenal sebagai a masterpiece of the art of noble diplomacy. Penting dicatat di kalangan kaum internasional yang sudah berpengalaman. Sultan Syahrir waktu itu anak ingusan dan jasa SMA yang baru setahun duduk di bangku universitas terpaksa dideporkan karena panggilan perjuangan kemerdekaan. Masa muda yang produktif telah dibungkam Belanda, ditigur. Pidato pembelaan Sultan Syahrir yang pastilah merupakan hasil dari masa-masa dan seluk-seluk tulis yang kreatif dari seorang intelektual muda yang akan selalu dikenang bangsa Indonesia sebagai bangsa. Ada orang mempertentangkan tulis kreatif dengan tulis karya ilmiah. Ada juga orang menganggap tulis karya ilmiah lebih bermutu daripada tulis kreatif karena di bawah berat dan karya tulis kreatif berada di bawahnya. Menurut saya, kedua bentuk tulisan itu bagaikan selembar mata uang yang memiliki dua muka yang berbeda. Perbedaan keduanya tergantung pada media publikasinya. Karya tulis ilmiah dipublikasikan melalui media ilmiah, seperti jurnal yang dibaca oleh kalangan terbatas. Karena ilmiah ditulis di atas template yang baku dengan bahasa baku. Sementara karya tulis kreatif dipublikasikan melalui media seperti surat kabar, mendalam, media online dengan gaya pribadi penulisnya. Oleh sebab itu, esai kolom disebut juga esai with style oleh orang. Seorang akademisi yang banyak menulis di jurnal, dia akan dikenal secara luas oleh kalangan ilmuwan di bidang ilmu akademis tersebut. Namun jika seorang akademisi itu juga mempublikasikan karya kreatifnya dalam bentuk artikel populer atau esai style di media massa, dia akan lebih dikenal lagi oleh berbagai kalangan. Akademisi yang terakhir saya sebut itu tidak banyak di Indonesia, apalagi di Sumatera Barat. Obsesi saya yang perlu kesampaian itu ialah melahirkan generasi akademisi yang juga penulis kreatif, seperti misalnya almarhum Profesor ketika yang sudah meninggalkan kita. Apa yang itu? Sekarang seluruh staf pengajar perguruan tinggi termasuk UNP berkejaran dengan waktu menyiapkan artikel ilmiah untuk jurnal internasional reputasi ini, mengejar persyaratan untuk naikkan status jabatan fungsional ini. Kalau perlu dengan menyiapkan sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membayar ongkos penerjemahan naskah dan ongkos pemuatan jurnal pada penerbit jurnal terindeks. Banyak yang telah sukses dan banyak pula yang gagal dimuat jurnal itu. Perjuangan para staf pengajar itu amat dipujikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Pas dari itu saya lakukan.
Jika pun berhasil dibuat sejumlah jurnal teknis, saya yakin tidak banyak layak Indonesia yang tahu. Karena jurnal itu dimuat dalam bahasa asing secara daring pula dan dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Padahal jika ditulis secara kreatif dan populer kita, dimuat di media massa dengan niat membagi ilmu kepada masyarakat luas, tentu akan lebih bermakna dan berpahala sebagai bekal yang tidak. Hadirin yang saya hormati, obsesi saya tidak tersampaikan tidak terhadap diri sendiri. Ketika membaca draft disertasi seorang mahasiswa S3 yang berlepotan bahasanya, tidak mungkin disalahkan karena perolehan nilai mata kuliah bahasa Indonesia perlu tinggi yang kurang. Karena pembelajaran bahasa Indonesia dimulai sejak SD. Mari sejenak kita telusuri bagaimana sebenarnya proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sejak SD sampai SMA yang meliputi guru, kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi. Hasil angket yang saya bagikan pada guru bahasa Indonesia STP STTA tahun 2016 Sumatera Barat lalu tentang proses evaluasi belajar menulis, hanya 15% yang mengaku menerima memeriksa para mahasiswa. Selebihnya memberi nilai dengan melihat kerapian tulisan. Pada umumnya mereka beralasan dengan jumlah siswa dan kelas yang banyak tak cukup waktu untuk memeriksa secara benar seluruh prosedur karya siswa. Akhirul kalam tampaknya sudah waktunya kita mengevaluasi kurikulum bahasa Indonesia di sekolah, sekurang-kurangnya merevisi yang merapikan jalan untuk mencapai tujuannya, yakni bahasa Indonesia sebagai pembela ilmu pengetahuan. Alfian dan Evi Sekian dan terima kasih.